Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Vivi Novitasari. Perkenalkan, nama saya Rima Nur Manfaati, NIM 932400519. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul Manajemen Tata Usaha dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Sekolah. Latar belakang proposal penelitian manajemen tata usaha dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi sekolah adalah lembaga pendidikan merupakan suatu wadah yang berguna untuk membina manusia, membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Lembaga pendidikan juga memberikan layanan jasa bagi pelanggan pendidikan mulai dari masuk sampai keluar atau kelulusan. Pelanggan utama pendidikan yang dimaksud adalah para siswa. Dalam lembaga pendidikan, untuk memenuhi layanan administrasi pastilah dibutuhkan tenaga kependidikan yang menangani masalah administrasi. Di sekolah, yang menangani masalah administrasi disebut sebagai bagian tata usaha. Tata usaha sekolah merupakan unit pelaksana teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi pendidikan yang berkaitan dengan tulis-menulis, mengumpulkan data, termasuk dalam hal keuangan, menyediakan data-data bagi pimpinan untuk membuat keputusan yang telah ditetapkan demi mencapai suatu tujuan organisasi. Rumusan masalah bagaimana perencanaan tata usaha dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi sekolah. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan tata usaha dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi sekolah. Yang ketiga, bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi tata usaha dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan tata usaha dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan usaha dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi tata usaha dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi sekolah. Saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yaitu peneliti yang diteliti oleh Muhammad Sakawi Amin dengan judul Tata Usaha dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Siswa di MTS Nahdlatul Syu'ban Sayung Demak, jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo dalam skripsi tahun 2015. Lalu yang kedua yaitu penelitian oleh Cahyana dengan judul Manajemen Tata Usaha dalam Pelayanan Administrasi Akademik di SMP Muhammadiyah 7 Bayat Klaten, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta dalam tesis tahun 2017. Lalu yang terakhir yaitu penelitian oleh Zulfa Rizky Anissa, Tri Murwaningsi, dan Patni Ningharjanti dengan judul Pelaksanaan Pelayanan Tata Usaha di SMK Batik Surakarta, jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta dalam jurnal tahun 2018. Pengertian manajemen tata usaha. Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan sumber daya yang efektif demi mencapai sasaran. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni to manage, yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Yang kedua, manajemen adalah seni atau proses yang mengatur tata cara atau pengelolaan suatu kegiatan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, atau pengendalian yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah tata usaha. Dalam arti sempit, dari administrasi yaitu, secara bahasa, tata usaha adalah aktivitas atau kegiatan yang memberikan layanan dalam mengelola data-data yang dibutuhkan, sumber daya manusia dan harta ke arah suatu tujuan organisasi. Yang keempat, tata usaha atau tenaga administrasi sekolah.
yang berarti tenaga kependidikan yang bertugas mengurusi administrasi sekolah dengan tujuan untuk terlaksananya proses pendidikan yang efektif dan efisien di mana tata usaha tidak terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Fungsi kegiatan tata usaha. Yang pertama, menghimpun, yaitu kegiatan mencari data atau mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada, sehingga dipergunakan apabila dibutuhkan. Yang kedua adalah mencatat, kegiatan menulis, atau mencatat dengan berbagai peralatan tulis keterangan yang diperlukan, sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga adalah mengolah. Berbagai macam kegiatan mengerjakan keterangan yang ada dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih jelas dan berguna. Yang keempat adalah mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak satu ke pihak yang lain. Dalam buku Administrasi Pendidikan dan Kontemporer, tujuan administrasi pendidikan adalah menyediakan dasar konseptual dengan mendefinisikan administrasi dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pendidikan untuk membentuk pemahaman dan memiliki keterampilan dalam bidang administrasi pendidikan. Selanjutnya yaitu kompetensi tata usaha atau tenaga administrasi sekolah. Dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2008 mengenai kompetensi tenaga administrasi sekolah, yang pertama yaitu dimensi kompetensi kepribadian, lalu yang kedua dimensi kompetensi sosial, yang ketiga dimensi kompetensi teknis, dan yang keempat dimensi kompetensi manajerial. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup manajemen tata usaha. Yang pertama yaitu perencanaan, maksudnya proses penetapan tujuan yang akan dicapai. Lalu yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu membagi tugas-tugas pada berbagai unsur organisasi. Lalu yang ketiga yaitu pelaksanaan, menciptakan iklim kerjasama di antara staf pelaksana program. Lalu yang terakhir yaitu pengawasan, sistem yang diselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan. Selanjutnya mengenai kualitas layanan administrasi sekolah. Kualitas layanan administrasi sekolah yaitu proses yang berkaitan dengan pemberian atau pemenuhan bantuan atau layanan oleh pihak pemberi layanan produk dan jasa kepada pelanggan dengan memperhatikan standarisasi pelayanan yang baik dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan serta mengutamakan kepuasan pelanggan. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan situasi tertentu dan mendeskripsikan situasi tersebut dengan benar dalam bentuk kata-kata berdasarkan pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview atau wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti karena suatu fenomena itu akan dimengerti maknanya secara baik apabila peneliti melakukan interaksi dengan subjek penelitian di mana fenomena tersebut berlangsung. Tahapan penelitiannya adalah tahapan dalam penelitian kualitatif. Informan dipilih secara purposif. Informan pertama diminta untuk mengikuti orang lain yang dapat membedakan informasi. Kemudian, informan tersebut diminta pula menunjuk orang lain. Dan seterusnya, cara ini dikenal dengan snowball technique sampai dicapai taraf ketuntasan. Artinya, informan yang diperlukan telah memadai. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Dalam pembahasan yang pertama yaitu perencanaan tata usaha dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi sekolah. Dalam perencanaan ini membahas mengenai manajemen tata usaha dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi sekolah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan tata usaha dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi sangat memperhatikan dalam perekrutan dan juga kualitas dan kecakapan dari sumber daya manusia sebagai tenaga administrasi itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu selain memperhatikan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, tata usaha juga memperhatikan sarana prasarana yang nantinya akan digunakan oleh tenaga administrasi
dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan pendidikan. Lalu yang ketiga yaitu dalam perencanaan tata usaha, upaya meningkatkan kualitas layanan administrasi juga membagi tugas. Hal ini merupakan suatu tanggung jawab yang diberikan oleh pihak sekolah agar setiap staf dapat bekerja sesuai bidangnya dan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Pembahasan yang kedua yaitu pelaksanaan tata usaha dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi sekolah. Pelaksanaan merupakan kegiatan pokok dalam manajemen yang mendorong dan menjuruskan semua bawahan agar berkeinginan mempunyai tujuan untuk menggerakkan mencapai tujuan yang telah ditentukan dan mereka berkepentingan serta bersatu padu dengan rencana usaha organisasi. Fungsi pelaksanaan atau penggerakkan ini tidak terlepas dari fungsi manajemen yang lainnya. Antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Penggerakan mempunyai peran yang sangat penting karena di antara fungsi manajemen yang lainnya, pelaksanaan merupakan yang secara langsung berhubungan dengan manusia atau pelaksana. Dengan adanya fungsi ini, maka fungsi manajemen yang lainnya dapat berjalan dengan efektif. Pada pelaksanaan tata usaha, dalam hal memberdayakan pegawai tata usaha untuk meningkatkan layanan administratif yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah dalam bidang administrasi pegawai adalah 1. Memilih personil yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan tersebut. Yang kedua, menempatkan pegawai pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan meningkatkan daya kerja serta hasil yang maksimal. Hambatan yang dihadapi tata usaha dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi sekolah adalah pengontrolan yang dilakukan oleh kepala tata usaha dengan kinerja pegawainya dengan diadakan rapat evaluasi 1 bulan sekali. Dalam menjalankan sebuah pekerjaan pasti ada hambatan atau kendala yang harus dihadapi. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Hambatan yang dirasakan oleh pihak tata usaha sekolah ini biasanya terkait dengan administrasi data siswa yang belum valid, adanya miscommunication, dan juga kurangnya pengawasan karena tidak dapat setiap saat mengawasi secara langsung. Dengan begitu, diperlukan solusi dalam suatu masalah. Beberapa solusi yang dapat diberikan yaitu mendisiplinkan siswa agar tepat waktu dalam pengumpulan data. Dengan begini, data siswa akan valid. Kemudian, solusi untuk masalah pengawasan masih dapat diawasi dengan menggunakan bukti kinerja, adanya absen otomatis, dan juga sharing melalui rapat maupun face-to-face. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.